Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Ya, di kesempatan kali ini, ya, di malam yang syahdu ya, saya akan mencoba untuk membahas lapisan-lapisan alam ya. Lapisan-lapisan alam ciptaan Tuhan. Ya, yang pertama adalah lapisan alam manusia. Nah, di bawah manusia itu ada alam jin ya. Sebentar, kita bagi dulu. Ada lapisan alam, sebut saja pertengahan ya. Ya, itu lapisan alam manusia. Nah, kemudian ada lapisan kita sebut infra ya. Di bawah dari kesadaran dari manusia ya. Kemudian di atas alam manusia, alam dunia ini adalah alam ultra ya. Nah, ini penamaan-penamaan ini untuk mempermudah. Itu alam infra itu berlapis-lapis, alam ultra pun berlapis-lapis. Itu. Tapi intinya semua baik tiga pembagian besar tadi, alam atas, alam tengah atau alam bawah, atau bahasa lainnya alam ultra, alam tengah, kemudian alam infra. Nah, atau bahasa yang mendekati filosofis agamanya ya. Pembagian tiga alam besar ini, alam pertama, pembagian besar ya sahabat medsos kalian. Alam pertama adalah alam terang. Ya, serba jelas, gitu, serba pasti. Kita sebut aja alam terang atau alam cahaya, kan menggunakan bahasa pendekatan agama ya. Kemudian sama alam pertengahan atau alam manusia. Nah, di bawah alam manusia kita sebut aja alam kebalikan dari terang berarti, yaitu alam gelap. Tidak pasti, tidak jelas, ya gitulah pokoknya, gelap ya. Nah, kemudian pendekatan bahasa agama versi Islamnya, tiga pembagian alam besar, tiga pembagian besar alam ciptaan Allah ya. Nomor satu adalah alam nur atau alam cahaya.
Kemudian nomor 2, pertengahan, alam insan. Nah, atau alam manusia, an-nas. Dan di bawahnya adalah alam zulumat atau kegelapan. Tapi pada prinsipnya seluruh alam ini, 3 pembagian alam besar ini, itu mengandung 2 unsur, metafisika dan fisika. Ya. Atau bahasa lainnya adalah gaib dan tidak gaib ya. Kemudian batin dan zahir. Itu seluruh alam berikut isinya ya nggak lepas dari 2 unsur itu. Sisi gaib dan sisi fisik. Sisi atau bahasa lainnya sisi metafisika dan sisi fisika. Kemudian atau dengan bahasa lainnya lagi sisi ruhani atau sisi jasmani, atau dengan bahasa lainnya lagi sisi batin dan juga sisi zahir ya. Nah, jika sudah berhasil merumuskan seperti ini, kita akan lebih mudah untuk bisa menjalankan agama ya, yaitu peraturan-peraturan agar tidak kacau ya. Tentu saja meliputi dari tidak kacaunya batin kita dan tidak kacaunya zahir kita, tidak kacaunya ruhani kita dan tidak kacaunya jasmani kita. Tujuannya itu. Makanya di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengurai ya 3 lapisan besar alam manusia ini. Alam-alam mohon maaf ya, alam-alam dari ciptaan Allah ya. Kita. Yang pertama adalah alam manusia. Ya, alam manusia ini ya kita sebut aja manusiawi ya. Ya, kita semua mudah memahami apa itu alam manusiawi. Ya, yang pertama kita pahami adalah sisi kecenderungan dari persifatan manusia. Manusia itu apa cenderungnya? Manusia punya keinginan, rujukannya ini aja, pepatah Arab dah ya. Hayawanun natik, manusia itu adalah hewan yang berakal. Punya selera. Tapi versi kecil dari seleranya, maksudnya versi kecil dari hewan. Nah, seperti itu. Ya manusia ya butuh tidur, butuh makan, butuh sandang, pangan, papan ya kan, seperti itu ya. Kemudian butuh ketenangan,
butuh kenyamanan, butuh apa? Ya versi kecilnya dari hewan ya, gitu. Nah kalau hewan itu kan hewan ya butuh kebutuhannya sama dengan kebutuhan dari manusia, tapi versi liarnya gitu. Misal urusan makan aja, kalau manusia karena diberi akal bisa memasak apa yang akan dimakan. Nah, kemudian masuk kepada selera rasa lidah. Nah, kalau hewan nggak ada selera rasa lidah, hanya insting aja tuh. Herbivora atau karnivora atau keduanya, pemakan daging atau pemakan tanaman. Nah, menurut kita ya rumput nggak enak, tapi menurut kambing ya bukannya, ya mungkin enak ya. Tapi nyatanya kalau lapar dia nggak nyari apa misalkan salad gitu kan, atau uh, sayur buatan manusia misalkan, ya rumput yang dicari ya. Walaupun pada akhirnya nanti berevolusi tuh, kayak misalkan kucing, banyak sekarang kucing doyan roti misalkan, doyan nasi. Nah kayak itu hanya adaptasi aja ya, gitu, insting untuk bertahan hidup. Tapi disebutnya bukannya doyan, hanya insting untuk bertahan hidup ya. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya, manusia ini versi terarah. Kalau hewan versi tidak terarah atau liar ya. Tapi ya segitupun hewan tidak melewati batasan-batasannya gitu. Dia semacam ada portal sendiri-sendiri, pembatas sendiri-sendiri. Contohnya misalkan, nah, binatang air tidak mungkin hidup di darat, ya seperti itu. Ada yang memang yang hidup di dua alam, tapi pasti kecenderungannya di salah satunya. Nggak murni benar-benar dua alam. Saya belum nemu ya kalau yang benar-benar murni dua alam, 100% bisa tinggal di darat, 100% bisa tinggal di air, atau ya burung ya, atau ya hewan udara lah ya, gitu. Nggak mungkin hewan air, hewan darat bisa terbang. Nah, hewan udara ya sesekali ya bisa di darat. Gitu juga kecenderungan-kecenderungan lainnya, seperti misalkan ya nggak mungkin ayam berkembang biak sama kucing misalkan, gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu udah semacam ada pembatas-pembatasnya. Nah, pembatas-pembatas itu tentu adalah pembatas dari uh, tentu ya aslinya Tuhan Tuhan sendiri yang membatasi itu. Ya, tapi sebenarnya uh, tersistem seperti itu ya karena memang hewan-hewan ini cakupan dari akalnya itu terbatas, gampangnya gitu. Nah seperti itu ya.
Nah, 3 alam besar, 3 bagian besar dari alam ciptaan Tuhan. Tapi semua mengandung 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani, ada gaib, ada non gaib. Tidak gaib ya. Gitu. Dan pada prinsipnya seluruh yang fisik itu dikendalikan oleh yang metafisik. Seluruh yang jasmani dikendalikan oleh yang rohani. Itu aslinya gitu prinsipnya tuh. Gitu. Nah, jika sudah terumuskan seperti itu, maka kita harus bisa memastikan bahwa unsur gaib kita tuh jenisnya apa. Gitu. Contoh misalkan, kan di Quran ada tuh, ada rujukannya. Jadi bisa manusia itu melebihi dari hewan. Nah, itu unsur gaibnya apa tuh? Ya liar tadi, persifatan gitu. Ya, memang ketika sudah melekat, namanya melekat ya. Sebagaimana melekatnya kulit kita di tubuh kita, itu kan melekat. Sulit memang untuk bisa melepaskan itu. Bahkan ada seorang ulama sufi mengatakan, jika harus memilih untuk merubah diri, aku lebih memilih untuk memindahkan gunung. Kenapa begitu? Sebab kalau gunung itu sedikit-sedikit istilahnya dipaculin itu bisa geser. Tapi kalau merubah karakter diri, itu sulitnya bukan main. Sampai ada seorang ulama sufi yang mengatakan demikian. Ya, rujukan berikutnya adalah hadis kan. Nah, yang Nabi Muhammad bilang tuh ke Sayyidina Ali, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal baru pulang selesai perang Badar. Perang terbesar ya sepanjang sejarah Nabi Muhammad ya. Ditanya sama Sayyidina Ali, perang apa itu? Wahai Rasulullah, jihadun nafs, melawan diri sendiri. Ya kenapa bisa sangat sulit? Ya bahkan kalau bahasa saya adalah hal paling sulit sepanjang sejarah manusia adalah ya menundukkan diri sendiri gitu. Nah, persifatan-persifatan inilah yang membuat kita tuh bisa berkarakter bermacam-macam. Ya kita ini jasadnya ya fisik kita ya manusia. Tapi metafisik kita atau pengendali gelombang kita itu ya belum tentu kita sebagai manusia. Bisa jadi kita ya lebih rendah dari manusia. Ya berkarakter jin misalkan. Atau berkarakter ya lebih ekstrim lagi,
berkarakter ya apa, makhluk-makhluk gaib astral yang mengerikan misalkan, atau yang mewujud fisik berkarakter hewan, atau berkarakter tanaman, atau berkarakter benda. Walaupun jasad kita manusia, itu bisa salah satunya kita karakter kita tuh cenderungnya ke penghuni alam bawah dari manusia. Tapi begitu juga sebaliknya, kita bisa berkarakter ya lebih tinggi dari derajat manusia. Itu ya. Ya sebut saja jiwa-jiwa yang suci lah kan gitu. Jiwa-jiwa yang disucikan. Berarti lawanannya ya itu tadi, jiwa-jiwa yang belum disucikan dan jiwa-jiwa yang tidak disucikan. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh penjelasan dari Allah ya, kemudian diterangkan oleh Nabi melalui hadis, kemudian diterangkan lagi oleh para ulama misalkan. Itu keterangan-keterangan itu sebenarnya tujuannya nggak lepas dari ini, dari persifatan-persifatan ini gitu. Tujuannya tuh itu ya, makanya disebut agama ya, agar tidak kacau. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya agar tidak kacau ya, tidak kacau jasmani dan ruhani, yang pada akhirnya tidak kacau kehidupan di muka bumi. Arahnya ke situ ya. Nah, seluruh agama diturunkan untuk itu. Makanya kenapa diturunkan para nabi? Ya tujuannya untuk itu. Mengangkat manusia minazulumati ilan nur. Gitu. Itu visi misi dari kenabian. Ya tentu saja pewarisnya punya visi misi yang sama, nggak berbeda. Nah tetapi nggak dimaknai dua sisi dari seperti mata uang ya, dari buruk ke baik, dari gelap ke terang, nggak begitu. Nah terapinya itu, bahasa saya itu terapinya atau jalannya itu ada di tengahnya gitu. Sesuai dengan ayat Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku ilhamkan fujurnya atau kesalahan-kesalahannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Itu anggaplah kanan atau kiri gitu, baik atau buruk, gelap atau terang.
Nah, pertengahannya inilah jawabannya. Bukan kita mentargetkan uh, pindah dari kiri ke kanan, enggak. Tetapi ayat-ayat selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh yang paling beruntung adalah yang mensucikannya. Nah, seperti itu. Jadi itu kisi-kisi ayat ini adalah uh, kita hanya terfokus untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri. Jadi nggak membingungi kanan atau kiri, baik atau buruk. Nah pasti kalau kita lewat jalur qad aflaha man zakkaha atau jalur tengah ini, atau mengikuti visi misi kenabian, juga pewaris para nabi, itu kita ada di tengah tuh. Nah nanti dengan sendirinya Allah sendiri yang membentuk itu. Ya, karakter kita. Nah seperti itu. Ya kita lihat misalkan karakter dari Sayyidina Umar, garang ya, tegas ya, ya sebelum Islam kan beliau adalah ya preman ya, seperti itu ya. Nah pertanyaannya, ketika sudah jadi sahabat Nabi, setia kepada Nabi, apakah karakter kerasnya itu hilang? Kan tidak. Nah, tapi karakter kerasnya ini sudah dibungkus oleh terapi tadi, yang kalau bahasa Qur'annya illa ma rahima rabbi. Ya, jadi jiwanya Sayyidina Umar ini sudah diselimuti kasih sayang Allah tuh. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita belajar atau masuk ke dalam portal pembersihan diri, kemudian karakter kita berubah. Enggak apa, belum tentu gitu. Dari ya seluruh karakter itu adalah seluruh jiwa karakter itu ada di tangan Tuhan gitu. Ya tentu saja orang yang berkarakter seperti Sayyidina Umar tadi contohnya, ya kita bisa anggap kita gitu yang eh, kita bisa anggap itu nggak bagus gitu kan. Oh, dikit-dikit menghunus pedang apa gitu kan, keras lah gitu. Tapi kalau misalkan itu adalah kemauan Allah, ya baik. Terbukti dengan benar-benar adanya Sayyidina Umar ini yang berkarakter keras, dakwah dari risalah kenabian itu ya berjalan lancar, bisa ada lompatan gitu. Kan seperti itu rahasianya ya. Tapi memang karakter kerasnya sudah tidak berorientasi pada pada subjektif, maaf ya, karena ego atau apa, enggak, sudah objektif, sudah
benar-benar demi kepentingan perjuangan di jalan Allah, gampangnya begitu. Nah itu karakter-karakter dari gambaran dari alam-alam ciptaan Allah tuh. Kan alam-alam ciptaan Allah ini, manusia itu diberi kesempatan kisi-kisi, diarahkan untuk beragama kan gitu. Ya jalurnya kenal sama yang menurunkan agama, Allah ya. Nah, proses untuk kenal kepada Allah ini itu tentu melewati semua alam. Nah, bahasa gampangnya melewati seluruh karakter-karakter dirinya gitu. Ya sebagaimana juga dikisahkan Sayyidina Umar tuh ketika sholat atau ketika sedang berdoa, ya saya lupa tuh, nengok ke kiri menangis. Ternyata sebabnya adalah dia mengingat di masa lalunya itu sebelum ikut Nabi, ya dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena tradisi jahiliyah. Nah seperti itu gambarannya kan. Itu jadi seluruh karakter makhluk, gambarannya itu memiliki gelombang-gelombang. Gitu. Ibarat radio ya, itu ada gelombang, ada banyak sekali gelombang kan. Kita mengarah kepada satu gelombang, yaitu gelombang Tuhan, gelombang Allah tuh. Nah, untuk sampai kepada gelombang Allah ini tentu melewati seluruh gelombang. Nah, itulah yang disebut dengan proses pertama dari perjalanan menuju Tuhan ya. Nah, prosesnya itu adalah ya takholi, pembersihan dari seluruh karakter-karakter kita. Bahkan sampai karakter manusia kita tuh hilang. Karena arahnya udah bukan alam manusia lagi. Udah dimensinya itu udah dimensi di atas manusia. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi ya kesimpulannya, kita ini sebagai manusia itu mewakili dari seluruh alam ciptaan Allah tuh. Atau dengan kata lain, kita ini ya miniatur dari alam-alam ciptaan Allah gitu. Atau gampangnya, biar nggak terlalu wah kesannya kan, gampangnya itu ya kita berproses menuju Allah itu melewati seluruh dosa-dosa kita, gampangnya begitu. Ya, itu udah paling mudah deh tuh, kata-kata yang untuk bisa dipahami. Kita untuk menuju suci ya dibersihkan dari kotoran-kotoran kita. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah gambaran dari alam-alam Tuhan gitu. Ada hadis yang beberapa riwayat itu termasuk kategori sahih ya. Dan dia
ada bukan satu hadis saja dengan isi yang sama. Kurang lebih isinya tuh rupaku dalam kurung Allah tuh menyerupai rupa Adam. Ini ekstrim sekali kan. Tapi itu ada hadisnya. Silakan saja dicari itu. Ada dari riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa maksudnya menyerupai itu? Kan gitu. Ya kalau kita memahami konsep alam-alam Tuhan ini, ya gampang aja memahaminya. Gitu. Yang pertama ya Nabi Adam ini adalah kekasih Allah di zamannya, ya kan? Nah kemudian masuk ke alam dunia. Nah kisi-kisinya tuh setiap alam itu memiliki undang-undangnya sendiri-sendiri. Gitu ada portal-portalnya yang nggak bisa sembarangan ditembus. Nah jadi begitu Nabi Adam masuk ke alam dunia itu kena undang-undang dunia, yaitu undang-undang panca indera gitu. Nah makanya hadis tadi itu untuk menggambarkan bahwa yang paling ekstrim aja yaitu sang pencipta rupanya menyerupai rupa Adam. Ya tentu saja kalau kita memahaminya secara otak akal kita ya mujasimah lah apa. Ternyata nyatanya hadis itu sahih itu. Ada beberapa redaksi hadis lagi yang serupa dengan itu. Ya. Nah, jadinya maksudnya apa? Hanya kembali kepada visi misi kenabian aja tuh. Gampangnya tuh gini. Nabi Adam dari surga turun ke dunia. Ia menggunakan cara-cara itu untuk kembali ke tempatnya semula. Atau ke apa bahasanya? Tempat suci yang sebelumnya. Gampangnya dari suci ke kotor, kembali suci lagi dengan cara-cara itu. Ya tentu saja kalau hanya pakai akal kita pahami hadis itu ya kan laisa kamitslihi syai'un apa segala macam. Ya gitu kan. Iya makanya aslinya agama itu bukan pengetahuan aslinya tuh. Bukan konsumsi akal, bukan konsumsi otak. Itu. Otak itu hanya sebagai pengantar aja tuh. Gitu. Jadi ketika menemukan dalil-dalil yang aneh, kalau kita hanya memakai akal ya sulit untuk memahami, bahkan nggak paham sama sekali. Ya patokannya al ilmu fisudur laisa fisutur. Ilmu itu ya di dada, bukan di tulisan. Ya maksudnya apa? Ya portalnya jiwa itu ya dada, portalnya ruh ya kolbu. Kolbu itu ya nggak jauh-jauh dari dada kita kan gitu. Ya, kita ini kan miniatur seluruh alam Tuhan kan gitu.
Ya bahkan hadis itu kurang apa menunjukkan seperti itu. Tujuannya Allah itu tidak lagi menghinakan dirinya serupa dengan ciptaannya yaitu Adam, nggak begitu. Jadi ibaratnya kita datang gini deh. Contohnya misalnya kita terdampar ke zaman 20 atau 30 tahun yang lalu. Kita bawa HP tuh, gitu. Ini mah kagak perlu ke zaman purba kan. Padahal dimensi Nabi Adam, dimensi kita sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam kan, itu dimensinya udah berlainan dengan Allah tuh. Ya ini contoh untuk mempermudah kita memahami dalil-dalil yang sulit seperti itu, biar kita mau langsung paham begitu dengarkan gitu kan. Coba bayangkan diri kita bawa HP, kemudian tahu-tahu nyasar ke 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu hanya menggunakan telepon kabel ya. Boro-boro bisa video call kan. Telepon aja kabel kan gitu. Nah, kemudian di saat itu kita bisa nelpon menggunakan HP kita tuh. Misal ini mah ya. Ngobrol sama orang dari masa kita yang nggak nyasar kan. Bisa nggak kira-kira gitu? Anggaplah bisa lah ya. Ya orang-orang zaman itu heran. Mungkin orang-orang zaman 30 tahun yang lalu tuh udah nangkep. Ini nih kayak telepon dah, cuman kok nggak ada kabelnya. Tapi kok tipis ya teleponnya. Ih keren banget gitu. Ada juga yang punya insting, apa ini orang nyasar apa ya dari masa depan kan gitu. Nah, gampangnya kita yang terdampar di 30 tahun yang lalu itu, kita ngobrol tentang alat komunikasi berupa HP dengan bahasa kita yang zaman itu atau bahasa kita yang sebelum nyasar ke zaman itu. Tentu ya bijaknya kita itu, kita harus bijak. Ya kita menggunakan pemahaman-pemahaman orang zaman itu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Allah maha berkata-kata, tapi berkata-kata kepada manusia yang dimensinya jauh. Ya Allah maha bijaksana, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi karakter dari maha berkata-katanya Allah itu bukan untuk dimengerti oleh otak kita sebenarnya. Nah, benar perkataan itu, al ilmu fi sudur laisa fi sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Jadi ya hati kita yang mudah untuk mengerti, portalnya itu ada di situ. Nah tentu hati yang sudah menerima ilmu kenabian. Sekali lagi ya, hati yang sudah menerima ilmu kenabian. Apa itu rangkaian-rangkaiannya ilmu kenabian, syarat rukunnya, teknisnya atau caranya. Ke hati ya, bukan ke akal pikiran kita. Karena dimensinya lebih jauh lagi yang gak bakal nyambung. Gitu. Ya sama kayak kita ngobrol misalkan sama ayam.
Gimana kita ngobrol sama ayam? Ya nggak mungkin pakai kata-kata kan, pakai bahasa perasaan. Itu pun yang bisa diterima oleh si ayam. Lah kalau kita sering kasih makan, lama-lama ya dia kenal tuh, gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya Allah itu ya maha berkata-kata, tetapi kata-katanya itu adalah bukan konsumsi akal aslinya tuh, tapi konsumsi dari jiwa dan ruh kita, seperti itu. Tapi di situ udah bukan berupa kata-kata lagi, tapi udah berupa perjalanan gitu, perjalanan ruhani gampangnya seperti itu. Nah perjalanan ruhani ini pada akhirnya ya melewati seluruh alam-alam Tuhan, atau di dunia sufi ya, atau dunia tarekat ya, itu dikenal dengan alam lahut, malakut, jabarut, ruhani, rubani ya gitu. Lapisan-lapisannya itu. Nah, lengkapnya itu ya seperti itu. 3 gambaran alam sarah, gampangnya seperti itu. Alam cahaya, alam manusia, alam kegelapan. Nah, gampangnya seperti itu. Ya gambarannya di alam manusia kita sebagai manusia. Kalau di alam kegelapan ya di situ ada siluman. Siluman itu hantu lah ya. Itu di tiap negara beda-beda tuh. Kalau di sini Gondorwo misalkan, di Amerika ya Dracula, di Cina ya vampir kan gitu. Intinya bukan bentuk fisik itunya tuh, tapi gelombang siluman. Nah, di atasnya itu ya jin ya, di bawah manusia. Nah, kemudian di bawahnya lagi ya hewan. Di bawahnya lagi tanaman, nabati, hewani, nabati. Di bawahnya lagi bendawi. Gitu. Nah, itu adalah penghuni-penghuni dari alam-alam. Nah, kemudian ya di atas kita itu ya alam-alam, sebut aja alam para malaikat lah gampangnya gitu. Ya. Tapi seluruh penamaan-penamaan itu bukan untuk kita pahami sekali lagi dengan otak kita. Bukan. Tapi kita untuk melewati tahap dimensinya. Gitu. Ada omongan dari Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya. Beliau mengatakan di dalam diri manusia itu seperti hutan belantara. Ada hewan malas, ada hewan hewan buas, ada hewan malas, ada hewan licik, dan lain-lain. Itu bahasanya di dalam diri manusia tuh. Nah, seperti itu gambarannya ya. Baik, 3 lapisan alam itu bukan berarti kita membayangkan masuk ke alam jin, masuk ke alam malaikat sebagai jasad gitu. Bukan. Tapi kita memang harus melalui alam-alam itu. Ya, bahasa gampangnya masuklah ke alam-alam itu. Tetapi jangan dibayangkan pakai otak akal gitu. Yang ada semua mewujud. Ya kita ngobrol sama jin, kita ngobrol sama malaikat gitu. Lain entitas, kita manusia, dia malaikat cahaya gitu kan. Enggak gitu. Ini bukan dongeng.
tapi itu gambaran dari tahapan perjalanan dari ya praktek ayat tadi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya seperti itu. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan dia jiwanya ya. Ya sebenarnya ini proses juga dari ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya itu sebenarnya. Bukan untuk keren-kerenan begini-begitu, enggak. Tapi peristilahan-peristilahan itu muncul untuk mempermudah. Itu kan menggunakan narasi di zaman-zaman, narasi dari zaman dulu, zaman dahulu, gitu. Yang memang populer di masyarakat kita, gitu. Nah, arti ayat Quran yang tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Seperti itu. Tujuannya hanya itu aja sederhananya. Tapi pada praktiknya ya tahapannya seperti itu. Ya cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Jadi inilah ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian diwariskan oleh penerusnya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, ulama ini adalah ulama dari ilmu hakul yakin. Ulama yang sudah sampai kepada tahapan kamil mukamil khalis mukhlisin, seperti itu. Jadi inti dari visi misi para nabi dan rasul itu, kemarin apa bahasanya itu? Saya kasih judul, mengajak pulang lah gampangnya kan gitu. Yang melewati tahapan ini. Nah kemudian kita nanti dalam prosesnya dengan ilmu ini, ilmu dari visi misi kenabian ini, kita bisa mempraktekkan atau terpraktekkan dengan otomatis kalimah dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Ada lanjutannya, dan barang siapa kenal Tuhannya, maka binasalah dia. Kan gitu. Ya binasa di sini maksudnya seluruh kerelatifan itu udah nggak ada. Yang ada ya terpraktekkan ayat wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Dan tidaklah engkau Muhammad yang melempar melainkan aku, kata Allah yang melempar. Jadi kita ini hanya wayang, bukan wayang, ya wayang ya. Kita hanya wayang dari sang dalang. Kita nggak bergerak kalau ya nggak digerakin oleh dalang. Seperti itu. Nah, di situ melewati tahapan dari fitrah kita, tahapan dari makom
La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya dari Allah dan lain sebagainya. Nah, seluruh adab-adab batin itu terbentuk di situ. Makanya itasifu bisifatillah kan. Nah, ada hadis yang redaksinya kurang lebih seperti itu. Bersifatlah kalian dengan sifat-sifat Allah. Iya, lahirnya melalui proses ini. Tahapannya itu yang pertama ya masuk portalnya gitu. Nggak bisa kalau hanya menggunakan akal kemudian bersifat dengan sifat Allah. Misalkan kita tahu Allah itu baik, Allah maha baik, ya kita jadi orang baik. Iya, bisa kita jadi orang baik, tapi versi relatif, versi otak akal kita. Ya bukan saya menyalahkan orang yang baik versi akal, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya kebaikan kita itu minallah, dari Allah tuh. Nanti nyata bahwa kita itu adalah sibuatullah, manusia celupan Tuhan, celupan Allah ya. Nah seperti itu. Jadi udah bukan versi kita lagi, tapi versi dia. Gitu. Sang dalang, nah, gampangnya gitu ya. Sang sutradara, nah, seperti itu. Kita mah hanya ngikut aja. Gitu. Jadi udah bukan versi kita lagi, walaupun kita tahu dari Al-Quran, kita tahu dari hadis, kita tahu dari literatur agama. Kalau nggak ada nurnya, nah itu semua bukan dari Allah tuh. Gitu. Itu relatif lagi larinya. Kalau relatif ya bukan dari Allah berarti. Gitu. Ya kemudian ya, itu ada yang menggunakan itu di akhir zaman ini kan orang butuh kenyamanan dalam bersosial kan gitu. Makanya banyak bertebaran tuh kursus-kursus kepribadian, sapa, senyum, salam dan lain sebagainya ya yang diajarkan di kursus-kursus kepribadian itu ya sangat cepat itu untuk kita menjadi orang baik gitu. Itu ya, agama itu bukan mengarahkan kita untuk jadi orang baik aslinya. Ya apalagi menjadi orang buruk, bukan. Tetapi baik kita itu versi dari Sang Maha Baik gitu. Ada tambahannya, baik kita bisa pastikan itu versi dari yang Maha Baik. Itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Ya namanya dari yang Maha Baik tentu nggak ada batasnya kan. Ya makanya kita heran kan kalau kita lihat atau kita ingat-ingat sejarah para nabi perjuangannya kan. Kemudian para ulama-ulama terdahulu perjuangannya itu disakitin berkali-kali, nggak ada kapok-kapoknya. Itu karena karakternya itu ya versi dari Sang Maha Baik, baiknya itu versi dari Sang Maha Baik gitu. Walaupun ada pada akhirnya di satu sisi ketegasannya keluar, tapi bukan buruk gitu. Ketegasannya itu dari versi yang maha tegas. Seperti contohnya ya surah Al-Lahab. Iya, itu ya Allah itu. Kalau bahasa sekarang apa bahasanya ya? Ngerosting Abu Lahab lah gitu. Atau mengancam Abu Lahab
dan gak tanggung-tanggung sama istrinya. Karena istrinya Abu Lahab ini ya memusuhi Nabi juga. Tapi ya walaupun Abu Lahab itu adalah pamannya. Nah, maksudnya apa? Ayat itu keluar, itu kan ayat itu dari Allah tuh. Tapi yang ngomong itu ya Nabi Muhammad. Orang melihatnya itu Nabi Muhammad. Tabat yada abilah watab. Celakalah Abu Lahab. Begitu. Itu maksudnya apa? Kalau langsung Allah yang ngancam ya orang juga tahu. Tapi kan yang ngomong itu Allah yang berbicara tapi melalui mulutnya Nabi Muhammad gitu loh gampangnya. Ya kalau para sahabat paham itu firman Allah gitu kan. Kalau Abu Lahab bagaimana coba? Yang dilihat bukan firman Allah, ya kenal Allah juga kagak kan. Ya akhirnya ngerasa Muhammad yang musuhin dia gitu. Tapi apapun itu Nabi Muhammad ya disuruh tegas begitu, ya sudah, memang itu kemauan Allah bukan kemauan Nabi Muhammad gitu. Nah seperti itu ya. Baik, saya kira cukup. 3 gambaran besar dari alam ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama alam terang, yang kedua alam manusia, yang bawah alam gelap. Ya, ini kalau alam manusia yang ada lapisannya lah, anggap begitu. Yang atasnya alam terang itu berlapis-lapis, yang di bawahnya yang ketiga yaitu alam gelap itu pun berlapis-lapis. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk bisa berbahagia karena aslinya kita adalah makhluk yang bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.